Oke, sekarang ke inhibitor. Jadi inhibitor ini tuh adalah senyawa kimia atau molekul kimia yang bisa menghambat kerja si enzim agar dia itu nggak bisa mengkatalis substrat dan atau substratnya itu nggak bisa nempel di sisi aktif enzim sehingga nanti nggak bisa dikatalis. Nah, kita udah tahu bahwa kalau di video sebelumnya itu penambahan konsentrasi substrat itu sementara enzimnya itu jumlahnya atau konsentrasinya itu nggak ditambah, maka akan ada limitasi kecepatan pengkatalisan si enzim gitu ya. Jadi ada Vmax yang limit. Nah, tetapi dengan adanya inhibitor, jadi ada dua jenis inhibitor di sini ya, yang nanti bisa direpresentasikan dengan grafik yang berwarna biru sama merah. Jadi selain misalnya ada Vmax limit karena konsentrasi substrat ditambah sementara enzimnya itu jumlahnya tetap gitu ya, tetapi juga dengan adanya inhibitor ini kerja enzim itu juga bisa lebih diperhambat lagi gitu. Nah misalnya jadi mungkin di video-video yang keberapa gue lupa, kerja enzim itu kan bisa diperlambat gitu ya dengan cara misalnya ada denaturasi enzim dengan suhu yang tinggi gitu ya, melebihi suhu optimal si enzim itu bekerja, ataupun misalnya pH gitu ya. Nah tetapi inhibitor ini juga adalah alasan lain untuk menghambat kerja enzim gitu, tetapi bedanya dengan faktor yang tadi itu adalah kalau inhibitor itu ada senyawa kimia ya, senyawa kimia atau molekul kimia yang nanti berikatan dengan enzim dan akan membuat si enzim itu tidak bisa berikatan atau substratnya itu nggak bisa berikatan dengan enzim gitu. Nah di sini balik lagi ke grafik. Jadi ada grafik yang warnanya merah ini. Nanti yang warna merah ini bisa kelihatan bahwa enzim inhibitor yang menyebabkan grafik warna merah, di mana grafik warna merah ini tuh dia nggak pernah bisa mencapai Vmax gitu. Jadi dia selalu di bawah ya, di bawah. Nah terus kalau yang warna biru itu ada inhibitor yang menyebabkan grafik warna biru, artinya dia itu nanti akan pada suatu saat di apa namanya, di sini nanti dia akan mencapai Vmax tetapi agak lebih lambat gitu ya dibandingkan normalnya gitu. Nah jadi kedua inhibitor ini berbeda sehingga akan juga membuat grafik Vmax-nya itu juga beda gitu ya. Nah, kita kenalan dengan dua jenis inhibitor. Yang pertama adalah inhibitor yang menyebabkan grafik warna biru dulu, yang mana dia bisa mencapai Vmax tetapi agak lebih lambat. Namanya adalah inhibitor kompetitif, di mana inhibitor kompetitif ini tuh adalah senyawa kimia yang akan berikatan dengan sisi aktif enzim ya. Jadi kalau misalkan ini sisi aktif enzim ini yang titik-titik putih ini di sini. Nah, yang warna biru itu adalah inhibitornya. Jadi walaupun dia tidak penuh berikatan dengan sisi aktif enzim, dan di sini kita bisa lihat ada substrat yang mau berikatan dengan sisi aktif enzim gitu, tetapi sudah keduluan dengan inhibitor kompetitif, maka si substratnya itu nggak bisa berikatan dengan enzim gitu karena sudah kehalang. Nah, tetapi makanya di sini bisa dilihat bahwa grafiknya itu yang warna biru itu dia agak lebih lambat gitu ya menuju ke Vmax, tetapi nanti pada akhirnya dia akan mencapai Vmax karena sifat dari inhibitor kompetitif ini tuh walaupun dia berikatan dengan sisi aktif enzim, tetapi dia sifatnya itu reversible, jadi dia bisa nanti terlepas gitu, jadi tidak selamanya dia berikatan di sisi aktif enzim, jadi reversible. Nah caranya adalah dengan penambahan substrat gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini bisa lihat rasio substrat dan
inhibitor itu 1:1 gitu ya. Jadi yang menang pertama nih si inhibitor gitu. Jadi si substratnya nggak bisa berikatan ya dengan sisi aktif enzim. Tetapi kalau misalnya kita menambahkan substrat lagi, misalnya jadinya 3:1 atau 4:1, maka nanti si inhibitornya bisa terlepas dan akhirnya sisi aktif enzimnya free dan bisa berikatan substrat dengan sisi aktif enzim gitu. Jadi penambahan substrat ini akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi inhibitor kompetitif ini bisa enggak berikatan lagi. Makanya pada suatu saat ketika sudah ditambahkan substrat, maka nanti bisa mengkatalis lagi tuh si enzim dengan substrat, karena substratnya bisa berikatan dengan sisi aktif enzim yang dibuktikan dengan daerah sini dia bisa mencapai Vmax gitu ya, walaupun agak lambat. Nah, untuk yang kedua itu adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif ini tuh adalah inhibitor yang berikatan dengan sisi yang non-aktif gitu ya. Jadi sisi yang selain dari sisi aktif enzim, misalnya yang ada di bawah sini, dia berikatan di sini. Nah, tetapi ini lebih bahaya ya dibandingkan inhibitor kompetitif, karena kalaupun sisi aktifnya free gitu ya, tetapi dilekatkan dengan inhibitor non kompetitif, maka yang terjadi adalah nanti sisi aktifnya itu akan berubah bentuk, yang tadinya bisa berikatan dengan substrat, tetapi akhirnya karena berubah bentuk jadinya substratnya nggak bisa berikatan dengan sisi aktif enzim dan akhirnya nggak bisa mengkatalis enzimnya gitu ya terhadap substratnya. Nah, sifatnya ini tuh dia irreversible, artinya tidak bisa balik lagi. Si misalnya inhibitornya terlepas dan sisi aktifnya balik lagi seperti semula, makanya disebutnya sebagai irreversible. Jadi kalau irreversible artinya ya selamanya si enzim itu nggak bisa digunakan lagi untuk mengkatalisis substrat kalau dia sudah terikat dengan inhibitor non kompetitif. Jadi penambahan substrat itu tidak ngaruh ya terhadap enzim balik lagi keadaan semula gitu. Makanya di grafik warna merah ini itu ya si inhibitornya menyebabkan si enzim itu tidak akan bisa mencapai Vmax gitu ya. Walaupun ada naik di sini, maksudnya adalah kita umpamakan enzimnya itu lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 pasti ada yang tidak terikat dengan inhibitor non kompetitif sehingga dia bisa mengkatalis, tapi lebih banyak juga yang misalnya berikatan dengan inhibitor non kompetitif, jadinya yang dia selamanya nggak bakal sampai ke Vmax gitu ya. Jadi ada enzim yang nggak bisa digunakan sampai kapanpun gitu ya, walaupun sekali berikatan atau terikat dengan inhibitor non kompetitif. Beda dengan inhibitor yang kompetitif tadi gitu ya. Jadi butuh waktu untuk dia bisa balik lagi ke keadaan semula, tetapi dia tetap bisa balik gitu ya. Sedangkan kalau inhibitor non kompetitif itu nggak bisa sama sekali untuk dipakai lagi gitu enzimnya ya. Nah, si inhibitor ini tuh ya mungkin lebih kesannya tuh negatif ya. Jadi kayak menghambat katalis si substrat gitu ya. Jadi perannya mungkin negatif ya. Tetapi sebenarnya ada juga positifnya, karena inhibitor ini tuh ya selain ada efek positif, efek negatif, tapi juga ada efek positif. Misal ketika sudah tidak ada substrat lagi yang mau dikatalis gitu ya, maka perlu ada mekanisme untuk menghambat kerja enzim, atau misalnya ya sudah tidak diperlukan lagi kayak pengkatalisan si substrat ini gitu. Jadi produk dari substrat ini tuh nggak dibutuhkan lagi, jadi maka perlu adanya inhibitor sebenarnya biar si enzimnya itu nggak terus-terusan mengkatalisis substrat ya. Tetapi negatifnya adalah misalnya ada kayak inhibitor yang itu menyerupai ya kan dengan substratnya, dia menempel di sisi aktif enzim, dan itu adalah inhibitor yang nanti akan berefek pada misalnya apa ya, saya lupa ininya nama zat
zatnya, tetapi kalau nggak salah itu ada enzim yang dia itu punya sisi aktif yang bisa mengenali dua jenis zat yang hampir mirip. Yang pertama itu adalah misalnya yang alaminya, yang ini tuh nanti bisa positif efeknya di tubuh, tetapi kalau yang kedua ini tuh dia aditif gitu ya. Jadi nanti enzimnya tuh seolah-olah kayak salah mengkatalis gitu ya. Jadinya karena keduluan aditifnya yang berikatan dengan sisi aktif enzim, maka nanti dia efeknya di tubuh itu negatif gitu. Karena ya tadi sisi aktif mereka karena keduanya itu mirip gitu dan bisa berikatan dengan sisi aktif enzim gitu ya. Jadi itu efeknya ya. Jadi bisa positif, bisa juga negatif.